Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah masjid Aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat salam kita sahaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Habib Muhammad bin Hamad Al-Ghazali, Mansur Habib dari kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Ahlan Subhan Hajaman Zaidi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ali bin Ali bin Samad Suli Muhuri Musul bin Majma'in Allah Yahfidullah wa yarhamuhu wa yuridan jannah ini dari berkat dengan surah Al-Fatihah munafatin fi din dunya wal akhirah. Syahidullah Al-Fatihah. Satu lagi Fatihah kita khususkan untuk teman-teman kita yang lagi sakit, khususnya Umam bin Azhari yang masih dirawat ya, masih Umam masih ya, nggak tahu ya, tapi statusnya sih masih duduk di kasur gitu, udah duduk gitu. Ya mudah-mudahan disehatkan kembali dan juga diberikan keberkahan kembali, dan juga teman-teman kita, saudara kita yang kurang sehat mudah-mudahan disehatkan kembali. Yang kita yang sehat Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syifaan ajilah. La yaqdiru sabun wa ala masyadillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Jam sekarang kita lanjut pengajian kita masih dalam kitab Sirajatul Talibin, Sarah dari Minhajul Abidin juz kedua halaman 391. Sekarang di atasnya itu kemarin sampai innallaha, ayat Quran ya, qala Allah taala, qala Allah subhanahu, innallaha la yaghfiru biqaumin ma biqaumin hatta yaghfiru ma bi anfusihim. Di situ ada ya ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah nafa'ana barakatuhu fi dzil amin. Wa qala ta'ala wa qala Allah subhanahu innallaha la yaghfiru biqaumin la yaghfiru ma biqaumin hatta yaghfiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah enggak akan pernah merubah hidup suatu kaum sebelum mereka sendiri yang merubah. Ini ayat ini ditafsirkan dalam kitab ini lebih ke masalah merubah, yaitu dengan tidak bersyukur. Itu di dalamnya ada innallaha la yaghfiru ma biqaumin minal afiyati wa ni'mati lati an'ama biha alaihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum yang mana mereka dikasih kesehatan, keberkahan hidup, kenikmatan hidup ya. Mereka akan terus dalam kesehatan itu, dalam kenikmatan itu ya, sampai mereka sendiri yang merubah itu, merubah hidup mereka dengan tidak mensyukuri semua kenikmatan itu ya, yakni minal halatil jamilah bil halatil qabihah, yaitu mereka menukar perkara-perkara yang baik dalam kehidupannya dirubah jadi perkara-perkara yang buruk ya. Tadinya sholat jadi nggak sholat, tadinya baik jadi nggak baik gitu. Makanya Allah rubah kondisinya menjadi sakit ya, nikmat-nikmat hidupnya menjadi hilang. Fayasuna rabbahum, mereka jadinya durhaka sama Allah, wa yajhaduna ni'amahu alaihim, dan enggak ada terima kasihnya atas nikmat-nikmat yang dikasih ya. Bitadyiqi syukri, dengan menghilangkan rasa syukur kepada Allah. Fayu'aqibuhum bil taghyir, maka Allah memberi siksa dengan perubahan takdir itu ya, perubahan daripada kenikmatan menjadi tidak nikmat, dari sehat jadi nggak sehat. Salah satu contohnya kita udah paham kan, kalau kita sakit berarti ada sesuatu yang salah ya. Apaan?
Ya salah satu contohnya makanan. Kenapa kita jadi sakit gara-gara makanan kesianan asam urat gitu? Kenapa? Kenapa Allah memberikan penyakit? Karena tidak mensyukuri ya dengan nikmat yang ada, akhirnya malah berlebihan dalam urusan makanan-makanan di dunia. Akhirnya sangat kita berlebihan, bukan lagi mensyukuri aja belum, sampai berlebihan menikmatinya. Akhirnya Allah kasih hukuman, yaitu ya asam urat, kolesterol, stroke gitu. Itu ya, paham ya. Jadi ulah kita sendiri, kalau kita sakit itu berarti ada masalah. Ya dimana Allah bilang innallaha la yaghfiru biqaumin, Allah nggak akan merubah kondisi orang yang afiat, sehat, nikmat. Nggak akan dirubah kalau dia bersyukur. Terus akhirnya kita saat afiat gitu, sehat, luar dalam, terus nikmat, tetap sakit. Nah berarti kita harus menentukan kita yang merubah sebenarnya. Dimana kita nggak mensyukuri. Ya bisa jadi kalau yang namanya udah penyakit gara-gara makan berlebihan, jangankan bersyukur, berlebihan lah akan nikmat yang dikasih. Akhirnya berubah menjadi azab. Ya, duren. Oh, ya. Satu pendirian bagi tetangga ogah karena mahal sejuta gitu. Dimakan sendiri, akhirnya sakit. Satu sisi dia makan berlebihan, kedua tidak berbagi, tidak mensyukuri nikmat yang Allah kasih, akhirnya dikasih sakit. Jadi kita kalau lagi sakit hitungannya renungin tuh, ada apa ya? Apa yang kita tidak syukuri dalam hidup kita? Bahkan mungkin jadi bukan lagi nggak mensyukuri, bahkan kita berlebih-lebihan dalam nikmat yang Allah kasih. Tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nanti ada terusan tentang masalah bersyukur, metodenya seperti apa. Sebenarnya udah kita paham lah sebenarnya. Ya, bersyukur itu dengan ketaatan kepada Allah, baik ketaatan dengan ibadah atau dengan bersosial, berhubungan sosial. Lalu wa idza aradallah biqaumin, ini di dalamnya tuh terusannya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, jikalau Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, fala maradalah, enggak bisa ditolak, ini takdir ya. Takdir begitu. Ini surat Ar-Ra'd ayat 11. Jikalau Allah menghendaki ya suatu hal yang buruk kepada suatu kaum, maka kaum itu tidak akan bisa menolaknya. Takdir. Ya, tetapi takdir itu pun akibat perbuatan kita sendiri, apa? Tidak bersyukur dengan kehidupan. Ya. Wa ma lahum min dunihi min wal gitu. Tidak ada bagi mereka pelindung kecuali Allah gitu kan. Ya. Nah, kalau udah Allah yang ngasih musibah, keburukan, enggak ada yang bisa nolong. Maka itu ayat ini maksudnya memperkuat bahwa hati-hati kalau kita nggak mensyukuri. Kalau Allah udah nggak ada yang bisa nolong. Gitu. Ya. Kalau alamat Az-Zabidi, kata Imam Al-Alamah Az-Zabidi mengatakan makna ayat kira dikatakan maknanya adalah la yughayyiru ni'amahu alaihim hatta yughayyiruha bitadayyi syukri fayu'aqibuhum bitaghyir. Tadi ke situ ya udah ya. Ayo. Tadi salah baca di atas. Jadi Allah tidak akan merubah nikmat yang ada kepada mereka sampai mereka merubah nikmat itu dengan apa? Dengan menghilangkan rasa syukur. Maka Allah akan menyiksa mereka dengan perubahan nikmat menjadi hukuman. Gitu. Ya. Wa qala azza wa jalla, azza doang di sini. Di atasnya lagi. Wa qala azza wa min qail. Kata Allah dari apa yang dikatakan. Fakafarat bi an umillahi fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Itu ayat terusannya. Ya, surat apa tuh? Surat An-Nahl ayat 112. Ya, fakafarat, lalu mereka fakafarat, ini di dalam perkataan qala azam min qail wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan.
Allah menceritakan di mana mempercontohkan suatu kaum Korea, itu suatu kampung kanat aminatan mutmainah, tadinya tenang, aman, tentram, ya, bahagia itu kampung, sekampung. Ya'tiha rizquha, ya, Allah datangkan rezeki kepada mereka ragadan min kulli makan, berlimpah dari setiap tempat, ya. Indonesia sebenarnya begitu tuh, ya, apa namanya, tongkat ditancap jadi tanaman, itu apa, singkong tancap dogum, gitu, ya. Pakabarat, lalu mereka kaumnya itu, penghuni Korea itu mengingkari Allah, tidak mensyukuri nikmatnya, itu maksudnya, yakni hadil Korea wal muradu ahla. Lalu ke atas lagi ayatnya, pakabarat bi an'amillah, dengan semua nikmat-nikmat yang Allah kasih di negeri itu, mereka mengingkari dengan tidak mensyukurinya, dengan tidak menjadi orang baik, gitu. Salah satu ciri orang-orang yang bersyukur adalah dia nggak akan makan sendiri, dia akan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Itu mensyukuri dalam urusan sesama manusia. Mensyukuri kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, ya. Makanya ada istilah sedekah, itu adalah cara orang mensyukuri nikmat, yaitu berbagi, ya. Selebihnya beribadah kepada Allah. Lalu makanya orang dulu ngajarinnya apa tuh? Acara apa, akikah dibilang acara syukuran, ya. Acara ini syukuran, maksudnya mensyukuri dia anaknya sehat, gitu. Dia bikin akikah itu berbagi jatuhnya, syukuran. Orang tinggal rumah baru, syukuran. Maksudnya apa? Dia mendapatkan kenikmatan punya rumah baru, gitu. Dia ingin mensyukuri dengan berbagi kepada orang. Begitu sebenarnya ajaran orang dulu itu, syukuran. Makanya bahasanya syukuran, ya. Kawinan dikatakan syukuran, walaupun sekarang ini proyek, gitu. Syukuran kenapa? Anak saya akhirnya nikah juga nih. Ya, ini pertemuan jodoh ini suatu kenikmatan, keberkahan hidup, kebahagiaan, disyukurin dengan berbagi. Begitu, ya. Itu salah satu konsep bersyukur dalam urusan apa-apa yang kita terima, kebahagiaan materi. Bersyukurlah dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan, ya. Kalau kita marah koruptor ini kan udah jauh dari bersyukur, ya, koruptor. Gitu. Harus itu malah harta orang-orang banyak malah diambil. Sebenarnya harta kita aja disuruh banyak bagi orang. Ini harta rakyat diambil, malah. Gitu. Ya. Lalu tadi pakabarat bi an'umillahi fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah akan berikan mereka rasa pakaian kelaparan. Itu dikatakan di sini, dan pakaian ketakutan, khauf bimakan, dari apa-apa yang mereka lakukan. Gitu. Jadi akan diberi derita dengan pakaian-pakaian kelaparan dan pakaian-pakaian ketakutan. Bedanya apa? Pakaian kok pakai kata libas suju, ya, pakaian lapar, bukannya lapar, begitu. Maka Allah akan memberi dia siksa dengan mereka merasakan lapar, kan bisa begitu, ya. Tapi merasakan pakaian lapar, kan ada kata pakaiannya, gitu. Ya, banyak penafsiran ulama tentang bahasa libas suju wal khauf, gitu. Ya, bisa jadi katakan salah satu contohnya aja, rasa lapar terhadap dunia nggak ada cukupnya, itu tersiksa orang sebenarnya. Rasa takut, ya, libasul khauf itu lebih kayak was-was aja hidupnya, gitu. Ini kan menderita, tidur juga nggak bisa, ya, gitu. Itu sebenarnya siksaan, ya. Nah, kalau orang lapar terus, ya, apa aja ini secara zahir aja dah. Orang makan mulu, dibikin Allah tuh nggak kenyang-kenyang, lapar terus, akhirnya
badannya obesitas dan penyakit akan banyak dan ya menderita. Karena kayaknya kok nggak puas-puas, makan tuh kok nggak kenyang-kenyang, lapar aja. Padahal udah banyak banget porsinya gitu. Itu termasuk, atau juga bisa diartikan orang-orang yang lapar aja sama dunia, nggak ada cukup-cukup. Khauf ya pasti, ketakutannya akan diberikan sangat besar. Takut ini, takut ini, takut ini, takut kehilangan semuanya. Nah itu tersiksa. Ya, lalu ayat selanjutnya yaitu waqala subhanahu, Allah berfirman ma yaf'alullahu bi'adabikum in sakartum wa amantum. Allah menyatakan di surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullah, Allah tidak akan mengazab kalian. Mengapa Allah mengazab kalian? Bi'azabikum, jika kalian bersyukur. Nggak mungkin katanya. Tidaklah Allah mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Ini intinya, syukuri, maka Allah akan menjauhkan kita dari azabnya. Ada yang namanya musibah itu ya azab, bisa jadi ujian. Ya kalau dibilang bahwa para nabi kok hidupnya kayaknya banyak musibah, katanya. Apa nabi-nabi itu orang yang tidak bersyukur? Mereka ujian. Ya. Kalau kita khawatir ini masih jatuhnya kalau musibah itu azab. Ya, kenapa begitu? Ya, kita harus tahu diri lah, maksudnya mensyukuri nikmat aja kita kayaknya masih jauh. Kalau kita dibilang nih ujian nih, banget, kayaknya tinggi banget derajat kita. Ya. Boleh jadi katakan kita di antara ujian sama azab lah, teguran. Harus kita ngelihat musibah itu teguran atas kesalahan kita dalam menjalankan agama ini. Kalau ujian kayaknya masih jauh buat kita. Ujian itu untuk para wali yang jalannya udah lurus, tapi musibah ada lagi, itu ujian buat mereka. Ya, kita sebenarnya belum pantas mengatakan apapun musibah hidup kita itu ujian. Teguran yang kita salah ditegur, salah ditegur nggak paham juga azab. Gitu. Ya, jangan sampai berarti azab nih kan gitu. Tegur nggak paham juga, jadi ntar azab. Begitu. Nah ini kan udah sampai, Allah nggak akan ngazab orang jika mereka bersyukur. Ya, bisa jadi kita sebenarnya hampir miring ke azab, teguran, hei bersyukur gitu. Kita diberi sakit, kita diberi musibah, kita diberi kesulitan, sebenarnya itu teguran akan ketidakbersyukuran kita hidup. Nabi bersabda nih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal linikma di'ami awabidah ka'awabidil wahs. Ya, sesungguhnya bagi nikmat itu ada kepuasan. Nikmat yang Allah kasih, contohnya materi aja lah. Materi yang Allah kasih itu memiliki kepuasan seperti buasnya binatang buas gitu. Ya, maksudnya apa? Kalau kita punya duit, kadang bisa jadi ini kalau duitnya seminggu aja di rekening nambah 500 juta, Anda yakin gak ada ngaji? Ya, ente kalau ada salah satu dari ente nih rekeningnya tiap bulan, tiap minggu aja dimasuk, pengusaha dah, hotelnya banyak atau apa, punya ini punya itu, masuk rekening setiap minggu 500 juta, berhenti ngaji kayaknya. Ngapain lu ngaji? Gitu. Udah kaya begini, apa yang mau belum pelajarin lagi? Begitu. Ini makanya khawatir kepuasan, codet aja tuh, ya nggak boleh punya nikmat dari Allah dengan rezeki yang lebih, langsung puas deh. Ya dan, tapi Allah tegur lagi, jangan begitu, gagal mulu kan gitu tegurannya. Ya, kita nggak, kadang ada, bisa dikatakan ada orang yang jangan terroni, jangan sampai dia punya duit 1 miliar, kawin lagi dia pasti gitu. Ya, 500 juta bikinin rumah yang ini, 500 juta bikin rumah yang buat yang baru kan gitu.
Rencananya udah panjang banget ya. Duitnya belum ada. Gimana nggak buasnya gitu ya. Ya buas saat dikasih nikmat itu jadi buas. Ya. Makanya pakoyidu habis syukur. Maka kuatkan, ikat ya nikmat itu, jangan sampai jadi buas. Ikat dengan rasa syukur. Itu kata Nabi. Banyak bersyukur gitu. Ya. Salah satu contohnya ya, kalau kita misalnya dapat duit 10 juta, mikir tuh, aduh siapa yang harus gue kasih? Gue butuhnya berapa ya? Nah ini kadang-kadang sulit ya. Butuh gue 7 juta, ya udah 3 juta harus gue kasih orang yang membutuhkan. Itu. Butuh gue berapa? Butuh gue 11 juta, malah kurang tuh. Ya kan? Ini otak buasnya ya kan. Dapat nikmatan, apa yang butuh ya? Gue butuh berapa dari rezeki 10 juta ini? Wah, gue butuh 11 juta, masih kurang kan? Aja ya buat pila, gitu kan? Kan kurang 1 juta. Kalau pilanya 11 juta. Ya, itu makanya kita selalu pas duit itu 10 juta di tangan langsung puas kan? Sulit untuk mensyukurinya. Makanya ya sering dikatakan ya, jadi kayak Sufyan Ats-Tsauri aja ngomong ya Allah jadikanlah aku orang yang pantas kaya. Bahaya kalau nggak pantas buas gitu. Maksudnya nggak pantas kaya itu saat dia diberi kemewahan sama Allah menjadi durhaka. Dia nggak mau begitu. Gimana caranya saya menjadi orang yang berkah, yang kaya tetapi taat? Sulit memang. Karena gangguan atau ujian yang namanya kenikmatan itu membawa kepuasan. Dan syukur itu sulit. Maksudnya ikat, ya ikat kata Nabi, ikat dengan bersyukur. Cuma masalahnya kalau ngikat singa kan susah. Ya. Kalau dibilang kata Nabi misalnya mengistilahkan nikmat itu bagaikan binatang ternak, maka ikatlah. Agak gampang. Ikat dengan bersyukur. Ikat binatang ternak. Kadang-kadang kebo aja susah diikat juga ya. Nah ini binatang buas, bagaikan binatang buas, maka ikat dia dengan bersyukur. Iya, kita mau ikat dalam ternyata sulit ngikatnya. Berarti ternyata sulit bersyukur. Kenapa? Ini binatang buas. Itu. Makanya jarang atau sulit kita saat diberi kemewahan, keberkahan hidup, kenikmatan, kita bersyukur. Sulit, kenapa? Karena buas. Sulit diikatnya. Ya salah satu contoh itu kan kalau materi dunia di tangan. Ya, ada kisah yang perebutan harta karun, tiga-tiganya mati. Tuh, tiga-tiganya teman sebenarnya. Ya. Jadi memang ada kisah-kisah yang dulu kan pernah sering diceritain itu ada 3 orang dapetin emas gitu. Akhirnya lapar, belum abad 1 orang beli makan gitu. Ya. Beli makan, yang 2 lagi diskusi nih. Ini kita kalau bagi 3 kayaknya dikit nih. Kita bagi 2 aja. Ntar dia datang kita bunuh. Begitu. Yang lagi beli makanan, kalau bagi 3 dikit nih. Gua racunin aja makanannya buat dia berdua. Begitu. Ya udah, itu orang datang, yang ketiga ini datang bawa makanan, ditaruh makanannya, langsung ditusuk, mati. Nah habis tusuk yang berdua makan, keracunan 2 aja mati. Gitu. Ya, ini kepuasannya harta materi. Ngeri kan? Kalau ada yang lewat enak tuh, dia yang dapat. Pada mati nomor 3 gitu. Ya. Tuh, sahabat tuh, 3-tiganya sahabat, tetapi menjadi buas karena kenikmatan yang luar biasa, sulit diikat dengan bersyukur. Bahkan bukannya sulit bersyukur, menjadi jahat. Ya, ini. Lalu wa amal husul, mana tak ada. Pakoyidu, ini di bawahnya paling bawah banget kata Nabi, maka ikatlah itu nikmat itu dengan syukur. Li'anna nikmata iza lam taskur zalat walam ta'ud. Kata Nabi, maka syukurilah nikmat itu, karena nikmat itu kalau nggak disyukurin maka dia akan pergi dan nggak akan kembali. Ya, mending pergi doang. Kalau singa kan nyakar-nyakar dulu baru pergi.
Maksudnya setelah rezeki atau kenikmatan itu pergi, kita pun dapat penderitaan. Ya, itu syukuri nikmat. Wa ma husulul ziyadah, adapun terjadinya tambahan. Nah, ini ya kita harusnya kan udah lewat tuh bab tentang bagaimana caranya mengikat rezeki, mengikat nikmat. Jangan sampai nikmat itu pergi dari hidup kita. Ikat dengan syukur. Nah, ini ada lagi bab selanjutnya apa? Nikmat itu akan bertambah kalau bersyukur. Ya. Bayangin, ini sebenarnya hal yang enak banget dari Allah ya. Nikmat dikasih, kalau kita ikat dengan bersyukur, nikmat itu akan tetap, nggak akan bisa pergi dari kita. Dan bahkan kalau kita tetap bersyukur, akan ditambahin nikmatnya. Bukan tetap doang. Paham nggak? Ya. Bisa kita pun dari itu yang ngomong duit 10 juta, terus kita mensyukuri dengan banyak berbagi. Ya. Akhirnya 7 jutanya itu kan tadi berbagi 3 ya. 7 juta itu kekal, maksudnya kekal apa? Bisa kita nikmatin. Bahkan bisa jadi 7 juta itu menghasilkan duit yang baru. Kalau kita tetap terus bersyukur. Ya. Ya. Itu dengan 3 juta ini kita sedekahkan kepada orang yang butuh, 7 jutanya itu akan jadi manfaat. Nikmat untuk dirasakan. Terus dari 7 juta itu ada lagi kita kuatin lagi dengan sedekah lagi 1 juta. Yang kita nikmatin sebenarnya 6 juta. Tetapi dengan diikat lagi dengan syukur, diikat lagi dengan bersyukur, tahu Allah tambahin lagi, datang lagi rezeki 10 juta lagi. Begitu terus. Akhirnya kan jadi 16 juta. Ini wa husul ziyadah. Wa amma husul ziyadah. Adapun tercapainya ziyadah, ya, tambahan dari Allah. Ini maksudnya saya contohinnya urusannya ke duit ya, memang kayaknya lebih peka kayaknya kalau udah contohnya itu. Ya, karena emang rezeki yang biasanya dikatakan sama kita itu adalah urusan duit. Ya. Ya, padahal sebenarnya kalau kita belajar ke tasawuf begini harus agak jauh urusan materi uang. Ya. Tapi memang itu biasanya yang paling digemari manusia, hidup perlu duit gitu. Kalau kata orang gitu. Ini ada lagi masih terus. Waqala ba'du salaf, sebelahnya. Waqala ba'du salaf, baris kedua dari atas yang dalamnya. An-ni'am wahsiyatun, ya, nikmat itu liar. Wa qayduha bisyukri, maka ikat dia dengan rasa syukur. Lalu dikatakan wa fil khabar, di dalam satu kabar dikatakan ma'azumat nikmatullahi ta'ala ala abdin illa kasurat hawaijun nasi ilaihi. Ini yang harus direnungin. Ini khabar cukup cakap omongannya. Tidaklah menjadi besar nikmat seseorang dari Allah, ya, atas seorang hamba. Tidaklah nikmat itu menjadi besar. Maksudnya Allah nggak akan kasih nikmat kita banyak kecuali, ya, maksudnya kecuali pastinya Allah juga mentitipkan kebutuhan-kebutuhan orang kepada kita. Paham gak? Paham gak? Semakin banyak Allah kasih nikmat, berarti semakin banyak orang yang butuh kita. Gitu. Jadi sebenarnya gak ada orang yang harus merasa kaya, merasa mulia. Apa? Saat Allah kasih mereka rezeki luas, berarti tanggung jawabnya makin banyak buat orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Ya. Jadi harusnya begitu. Tidaklah Allah membuat orang banyak kenikmatannya kecuali pastinya Allah akan membuat dia banyak ngurusin orang. Ya. Nah, satu contoh juga, seorang ulama diberikan lebih cepat ilmunya banyak. Kenapa? Dengan dia lebih mudah dapat ilmu dan lebih banyak dapatnya, disuruh orang banyak yang membutuhkan ilmunya. Jadi nggak boleh dia nggak ngajar. Karena semakin banyak yang nikmat yang Allah kasih tentang hikmah dan pemahaman, berarti semakin banyak orang yang butuh sama dia, berarti dia harus ngasih. Materi juga begitu, sebagai orang-orang yang kadang-kadang ada orang yang gampang aja rezekinya, dan kerjanya nggak sulit, kayak juga misalnya keturunan gitu,
Kalau kata Malik kan gitu, kaya mah keturunan nih gitu. Kadang ada keturunannya kaya, itu jadi kaya semua. Nah sebenarnya dia adalah orang-orang yang bertugas untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi semakin banyak materi kita, semakin nikmat banyak dalam hidup kita, berarti semakin banyak orang yang akan butuh apa kita. Terus kita tolak, itu adalah bukti kita tidak mensyukuri nikmat, nantinya akan azab. Ya. Jadi saat kita memang punya materi lebih, terus ada orang datang mohon bantuan gitu. Kadang kan ada orang, kita juga paham lah kalau kita minjem duit pasti kan melihat orang yang ada duitnya kan gitu. Ya, itu bukti kan kenapa orang yang butuh itu ketariknya sama orang yang banyak duit. Karena memang orang-orang ini adalah tanggung jawabnya orang yang diberi materi. Orang-orang yang membutuhkan ini tanggung jawabnya orang-orang yang diberi materi lebih sama Allah. Gitu. Ya. Ya kan kalau mungkin kalau orang yang rezekinya dikit terus ada temannya mau minjem, katanya gua aja susah masa susah ditanggung gua gitu. Ya, kita kan pasti paham ada orang kenapa kalau kita punya materi, kita butuh, pasti yang kita cari teman ataupun saudara atau siapa yang materinya kan lebih. Nah, ini bukti bahwa memang Allah tarik orang-orang yang membutuhkan itu kepada orang-orang yang dikasih materi lebih. Nah, ini bukti bahwa orang-orang yang dikasih materi lebih mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kalau enggak melaksanakan itu, inna azabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Itu bahayanya. Makanya jangan giroh kalau jadi orang yang punya materi banyak. Gitu. Kenapa? Waduh, kerjaan gue banyak dong, begitu. Ngurusin yatim, ngurusin orang susah. Harusnya begitu. Berat. Gitu. Ya sama seperti ulama. Pasti harus menjadi ulama dengan ilmu yang dimiliki dari Allah. Asmi, waduh, banyak dong yang gue urusin umat, begitu. Bukan malah senang sebenarnya, beban, karena tanggung jawabnya banyak. Ya, kalau orang benar ya, kalau orang benar, dia punya materi banyak dari Allah, itu sebenarnya beban. Waduh, berarti karena Allah tidak mungkin ngurusin anak yatim, orang miskin, orang yang butuh, turun dari langit duit. Gitu. Caranya apa? Itu kan pernah dipertanyakan sama Abu Jahal dan kawan-kawan. Kalau emang Tuhan tuh kayak Muhammad, itu orang susah Tuhan mau aja ngasih. Gitu. Ya, masa mesti kita? Gitu. Kan mereka kan kaya-kaya ya. Cuma kan Nabi bilang tuh, ente gara-gara mereka masuk Islam, ente gak mau kasatunin lagi. Nah, dia kan masuk Islam, katanya Tuhannya kaya, Tuhannya aja ngasih. Ngapain mesti gue? Kata Abu Jahal begitu. Ya. Cara kerjanya Allah adalah menitipkan kepada orang, akhirnya dia menjadi kaya, dan dia ini ditugaskan untuk mengerjakan kerjaan Allah. Begitu. Ya. Karena Allah nggak pantas turun tangan langsung. Ya. Bahasanya ya, bahasanya kalau misalnya ada atasan gitu. Kan bos ini ngasih duitnya kepada manajer HRD. HRD inilah yang ngasih kepada gaji ke karyawan, misalnya sapam gitu, yang gaji kan HRD. Owner nggak mungkin ngasih langsung ya ke OB, nggak pantas gitu. Makanya kata owner, ini gue titipin sama lo HRD, bagi-bagiin tuh, begitu. Lo juga gue bagi, gitu ya. HRD-nya dibagi, korup HRD, ya kan? Disuruh bagi-bagi itu karyawan yang lain pada nggak dapat gaji, duitnya dikuasain sama HRD. Ini owner marahnya luar biasa, ya kan? Padahal lo udah dapat gaji dulu, bukannya udah bagi doang, padahal lo lebih gede gaji lo, begitu. Itu bahasanya di dalam tafsir Quran dikatakan orang-orang yang Allah berikan rezeki lebih, bahkan mereka punya hak untuk memakannya 30%. Selebihnya adalah mereka ditugaskan untuk berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. 30%. Tapi dalam kenyataan yang keluar 2,5% aja masih berat. Ya. Ini sulit memang ya untuk menjadi
orang-orang pilihan Allah, ya. Tapi pengen dipilih untuk masuk surga, gitu ya. Pengennya iya, ya Allah, saya pengen buat masuk surga. Iya kata Allah, begitu kerjaannya, susah banget ya Allah. Tentu pengen jadi orang pilihan untuk dimasukkan ke surga, tapi kerjaan yang begitu nggak mampu. Ya, memang jujur, ya. Saat kita punya materi lebih, jujur berat. Apalagi konsep yang tadi, makanya 30% doang. Sangat berat. Berarti bukti sulit ya masuk surga ya. Gitu. Berat juga ya. Kalau punya duit 100 juta aja, apa iya 30 juta yang kita makan, 70 juta kita keluarin. Ini kan kayaknya nggak masuk dalam konsep hidup kita ya. Yang campuran yang kemarin, berarti kita bukan orang-orang asing yang sedang terdampar itu. Ya. Karena orang-orang surga dari kemarin kan yang terdampar, kelakuannya beda sama orang bumi. Kalau buat orang bumi melakukan hal kayak gitu aneh. Masa sih yang lu ambil 30 juta, yang lu sedekahin 70, ngablok lu. Itu orang bumi. Orang-orang yang ahli surga ya memang aneh, cuma memang sulit ya. Kita akuin ya, seenggak-enggaknya jadi kayak Umar lah, 50-50 ya. Kalau nggak mampu juga ya kayak Utsman lah. Tapi kan Utsman walaupun sebagian kecil dari hartanya lebih banyak daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, kalau Umar emang dikit, tapi dia setengahnya. Ya, setengahnya itu dibilang buat keluargaku, setengahnya untuk orang. Kalau Abu Bakar kan, apa yang kau sisakan untuk anak istrimu? Allah dan Rasulnya, begitu. Berat. Ini bahas 100% tadi. Ya Abu Bakar tuh nggak 30% doang dimakan, ya hampir 100%. Nggak ada yang dimakan, nggak diambil. Sampai ditanya sama Rasul, apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasulnya, begitu. Ini yang kelas Abu Bakar. Ini orang surga yang lebih aneh lagi, ya kan? Yang ada di bumi. Nah kalau Umar kan mengatakan 50% kan, selebihnya untuk diriku dan anak-anak istriku, gitu. Nah ini kita ya, sekelas Umar aja nggak mampu kayaknya. Ya. Kalau Utsman memang dikit, nggak banyak, pokoknya presentasinya nggak banyak, cuma duitnya banyak, gitu. Ya. Itu aja misalnya contoh kalau Abu Bakar 1 miliar semuanya dikasih ke orang, gitu. Kalau Umar duitnya mesti ada 500 juta gitu, 250 doang dikasih. Kalau Utsman duitnya ada 500 miliar, dia ngasih 2 miliar doang, lebih gede dari Abu Bakar, tapi bagian kecil dari rezekinya, gitu. Karena emang kaya banget, gitu. Abdurrahman bin Auf pengen miskin nggak bisa, itu udah diceritain kan, bayangin tuh, mau ngelepas 100%-nya duitnya mau dilepas, nggak bisa. Makin kaya, makin rezekinya makin banyak. Ya. Kalau kita, gue coba kayak Abdurrahman bin Auf, jangan, salah niat. Abdurrahman bin Auf emang pengen miskin, kalau kita kan mancing. Lain kisah. Abdurrahman bin Auf gitu tuh, disedekahkan semua malah tambah. Itu. Jangan pakai konsep itu, kita kan kalau kita pengennya mancing, sedekah 1 mancing nih dapat 5 gitu. Kalau Abdurrahman bin Auf niatnya memang mau miskin, nggak mau dia kaya, mau dilepas semua, nggak ada niatan pengen mancing, nggak ada. Ya kalau kita mau kayak Abdurrahman bin Auf gitu jangan, itu kita masih jatuhnya mancing. Nah kalau mancing dikit-dikit aja empat ya, kalau dapatnya juga dikit sih. Ya itu ya, dengan konsep-konsep yang sudah dilakukan oleh sahabat aja ada ternyata gitu, makhluk di bumi ada yang melakukan itu, bahkan 100%. Abu Bakar Siddiq ada contohnya. Ya bukan berarti itu hal yang nggak mungkin, bisa itu mereka, cuma kan memang ya kita renungi aja kemampuan kita masing-masing. Nanti ada bab tentang mujahadah, sejauh mana kita berani. Ya kalau Ali bin Abi Thalib ekstrim, ya. Makanan pokok buat makan anak bininya dari pagi sampai siang belum makan, dia
punya duit untuk beli makan pokok itu. Jam siang loh, anak belum makan, duitnya bukan dibeliin makanan, disedekahin. Ini super ekstrim. Soalnya urusannya udah anak bini tuh, belum makan dan duitnya tinggal itu buat biar mereka punya makanan, tetapi malah disedekahin. Ini ya nggak mampu dah ya, karena istrinya aja seorang anak Nabi nangis berat. Makanya melihat Fatimah menangis dengan gayanya Ali nggak tega, akhirnya datengin Nabi. Maksudnya mau bertanya, gue salah nggak sih nih konsepnya begini begitu? Karena dilihat kok bini gue nggak nyanggup. Tuh iya, ekstrim ya. Sahabat aja ngeliatnya salut sama Ali kan. Luar biasa. Sampai urusan anak bini makan itu dia nomor 2-in untuk urusan Allah sedekah. Padahal duit tinggal itu doang. Ya. Kita bayar parkir 2.000 aja kedumel. Ya kan? Oh, begini doang 4 rit dapat duit. Masya Allah 2.000 doang aja dumelnya luar biasa. Ya. Ya, duduk doang pritetin gitu. Enak banget tuh orang kasih 2.000. Karedo banget kok kasih 2.000. Oh iya. Karedo lagi ngomongnya. Ini ya masih jauh banget kalau kita masih begitu ya, ini tangga udah mau ke-7 gitu, kayaknya nggak pantas banget, masih jauh banget kalau kita belum bisa mensyukuri. Itu tentang tadi wa amma husul ziyadah, adapun bertambahnya ziyadah, tercapainya tambahan atas rezeki yang ada, itu tadi ikatlah dengan bersyukur. Pak lamma kana syukru wa qayyidun nikmati. Ya, ketika di mana yang namanya bersyukur itu mengikat rezeki nikmat, bahwa yusmiru ziyadah, lama-lama ikat dia akan berbuah tambahan kan berarti. Ikat bersyukur maksudnya bersyukur terus ya, makin kuat bersyukurnya, makin banyak berbuat baiknya, maka akan apa? Dia akan berbuah. Maka Allah Subhanahu la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur maka akan kami tambah. Itu. Ya. La azidannakum yakni nikmatun ila nikmatin. Akan kami tambah dari nikmat kepada nikmat terus begitu. Kayak di surga jadinya. Ya. Maksudnya nikmat itu ditambah dengan penikmatan yang baru, bahasanya jatuhnya berkah. Enak udah hidup udah berkah. Ya, berkah kan suatu nikmat yang bertambah, itu namanya berkah. Berkah juga dikatakan orang yang nggak mendapat nikmat atau mendapatkan nikmat, itu berkah. Berkah satu ditambahin lagi ada berkahnya dua, berkah. Gitu. Nikmatnya satu ditambah lagi nikmat lagi satu lagi, terus tambah lagi semakin. Makanya dibilang kita berusaha meminta diberi banyak keberkahan. Jadi banyak bertambah nikmat. Ya. Kenikmatan di mana kita harus silaturahmi ke rumah saudara kita yang meninggal. Itu nikmat. Karena ada pahala keberkahan daripada silaturahmi. Habis itu kita baca tahlilan, kita zikir, arwahan, itu suatu kebaikan dan itu nikmat. Habis itu pulang dikasih berkat, nikmat lagi. Makanya di bahasanya berkat. Itu karena faktor nikmat yang bertambah dari kita silaturahmi, dari kita tahlilan, itu sudah nikmat. Akhirnya dikasih terakhirnya nikmat baru. Akhirnya namanya nikmat itu adalah berkat yang hitungannya nikmat udah tahlilan, udah cari pahala, udah silaturahmi, dikasih nasi. Ini berkat. Nikmat yang bertambah. Itu lain zakartum. Wallahu dhaifanna lakum ma ataitukum, akan dilipat gandakan dan benar-benar ya akan kami lipat gandakan. Tuh yang azidan aku diartikan begitu, kami tambahkan benar-benar kepada kalian atau kami lipat gandakan untuk kalian apa-apa yang kami berikan kepada kalian. Gitu. Kita dapat nikmat ditambahin nama Allah, dilipat gandakan. Gitu. Ini yang dibilang bersyukur terhadap segala sesuatu kehidupan kita. Ya, salah satu mensyukuri nikmat ilmu adalah jalanin.
Saat kita menjalankan dengan baik, maka Allah akan tambah dengan pemahaman. Saat paham kita jalani terus dengan pemahaman yang baru, Allah kasih hikmah. Saat kita menjalankan hikmah itu dengan baik, Allah tambah lagi dengan makrifat. Itu tang. Ya. Nanti ada masalah itu di bawah. Mana tuh? Wa udaifana kila syukurul mawjud sayyidul mafqud. Dikatakan bahwa mensyukuri yang ada itu sebenarnya sedang memburu sesuatu yang hilang. Ya. Mensyukuri yang ada itu cara memburu sesuatu yang hilang dari hidup kita. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mensyukuri sesuatu nikmat, sesuatu mungkin dulu yang hilang, itu bisa hadir. Gitu. Mungkin kalau bisa sambil mensyukuri istrinya yang sekarang, bisa jadi sesuatu yang hilang di Kalimantan tuh hadir lagi, ya bisa begitu. Jadi lu pura-pura syukurin gitu yang sekarang kan. Jadi yang Kalimantan gak bisa hadir, yang hilang kan itu yang hilang kan gitu. Ya, contoh ya. Lo mau begitu juga mensyukuri yang sekarang, yang itu juga ntar hadir gitu, yang hilang. Kan yang hilang, ngomongin yang hilang ya. Itu. Ya, gila tapi ya, ada yang mengatakan begitu. Walain kafartum walain syakartum la'azidannakum walain kafartum min azab tasyadid, itu di dalamnya ada. Terus lalu walladzina tadaw zadahum huda, itu lagi ayatnya. Tadi Ibrahim ya, udah sering ya, walain syakartum la'azidannakum, itu Ibrahim ayat 7. Walladzina tadaw zadahum huda, siapa yang bertambah hidayahnya maka Allah akan tambah. Siapa yang menjalankan hidayahnya maka Allah akan tambahin hidayah itu. Itu bilang nanti ada pembahasan tentang sampai ke tingkatan ma'rifat. Itu karena orang bersyukur lagi dengan tingkatan ini. Bersyukurnya apa? Tadi belajar aja mensyukurnya jalanin. Ya. Saat orang belajar, dia syukuri belajarnya itu dengan menjalankan. Saat belajar menjalankan, Allah akan tambah lagi dengan pemahaman. Itu nanti ada di ayat selanjutnya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat 79, ayat terakhirnya ya. Ini intinya yang harus didalamin di dalam tangga ketujuh ini. Maksudnya ya, setelah melewati semua tangga, pusatnya adalah di ayat ini ya. Kesungguhan kita menjalankan semuanya ini. Kalau dikatakan mungkin gak sih kita sampai lewatin tangga 7 sampai menjadi orang yang penuh hikmah? Mungkin kalau bisa menjalankan ayat ini. Sungguh dalam menjalankan semua ini. Ya, minggu depan aja itu tentang masalah ayat waladzina jahadu fina lanahdiyahum, sampai yang sungguh-sungguh dalam menjalankan perjalanan kami, yang menjalankan agama ini sungguh-sungguh, maka kami akan bukakan jalan-jalannya menuju kepada ma'rifat. Gitu. Ya. Jadi bisa kita jadi wali kalau sungguh-sungguh. Sampai sini aja insyaallah manfaatnya. Dan wabillahi Nabi syadidul Al-Fatihah. warhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah rahmar rahim Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.